angka ini teman-teman, itu ada 2 tipe soal ya, ada PG dan esai. Nah, jadi untuk PG mungkin teman-teman boleh belajar sendiri ya PG-nya, karena kali ini aku cuman bakal jelasin esai aja. Nah, untuk esai teman-teman, kita itu punya 3 soal ya. Jadi ada analisa rasio keuangan, lalu ada cash budget, dan ada pro forma statement. Nah, untuk soal yang aku bahas ini adalah soal tahunku dulu. Jadi waktu aku semester 3 kayak kalian, ini adalah soal UTS aku. Nah, jadi teman-teman, kita bisa lihat ya, di sini itu komposisinya 40%. Nah, meskipun komposisinya emang sedikit lebih kecil dari PG, tapi teman-teman harus bisa kerjain ini ya, karena ini gampang ya, teman-teman ya. Jangan sampai nggak bisa kerjain karena misalnya underestimate. Jangan sampai kayak gitu ya, teman-teman ya. Jadi, semakin mudah teman-teman harus bisa semakin menguasai. Nah, jadi mungkin aku langsung mulai aja ya, teman-teman ya. Kita bahas dari nomor 1. Nah, teman-teman, jadi pertama-tama itu kita bahas yang analisa rasio keuangan ya, soal nomor 1. Jadi di sini ada PT Maju Jaya memiliki balance sheet dan income statement dalam jutaan rupiah yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kemudian kita diminta untuk melengkapi tabel ini ya, dan mengisi dengan rasio-rasio kalau misalnya uh, lebih baik. Kalau misalnya baik, kita tulis B di sini. Kalau misalnya kurang baik, kita tulis kurang baik ya. Di time series dan cross sectional. Untuk yang actual 2020 itu kita masukin hasil perhitungan kita. Nah, di sini itu kalian boleh lihat ya. Jadi ada balance sheet dan income statement yang masih kosong-kosong di sini. Jadi kalian harus isi dulu ya. Kalau misalnya kalian nggak isi, kalian nggak bisa dapat poin. Kalian nggak bisa kerjain rasionya. Jadi kita mulai aja ya langsung ya. Di sini aku udah pindahin balance sheet-nya dan income statement-nya. Jadi ya udah kita lupakan aja soalnya. Nah, jadi di sini itu ada balance sheet, teman-teman. Kita mulai aja. Di sini ada aset dan liabilities and stockholders equity. Kita mulai dari yang aset dulu. Di sini ada cash, account receivable, titik-titik-titik kosong, dan total current asset. Nah, di sini teman-teman, itu tuh isinya apa sih? Di sini isinya adalah, kalau misalnya teman-teman nggak mau repot ya, teman-teman boleh lihat di halaman 178 ya, kalau mau nyontek gitu ya. Tapi kalau ulangan jangan ya. Kalau kalian bisa lihat di sini, itu ada cash dan account receivable. Terus, apalagi sih komponen dari current asset yang belum ada di sini? Jawabannya adalah inventory, teman-teman. Jadi sini ada inventory seharga sebesar $750.000. Nah, terus kita jumlahin ya teman-teman ya. Kita jumlahin dapat 2.230. Nah, terus di sini ada gross fixed asset. Nah, di gross fixed asset ini sebenarnya adalah fixed asset, teman-teman. Tapi kenapa namanya gross? Karena dia belum dikurangin sama sesuatu nih yang ada di sini. Kalau misalnya kalian belajar di Inter 1, pastinya kalian udah tahu ya, kalau misalnya minus ini tuh apa sih nama akunnya. Nah, satu tips ya, kalau misalnya di sini itu minus ya teman-teman ya, artinya ini adalah kontra account dari akun yang di sini. Jadi kalian harus ingat-ingat lagi nih Inter 1-nya gitu ya, kalian review gitu, apa sih yang ada di balance sheet, komponennya apa. Nah, jawabannya adalah kontra account dari fixed asset adalah accumulated depreciation. Jadi kita masukin aja di sini, terus kita jumlahin ya, ini dikurangin ini, dapat 1.630.000. Nah, terus kita udah dapat semuanya, kita tinggal cari total asetnya ya di sini, terus kita tambahin total asetnya dapat dari mana, Ci? Dapat dari total current asset ditambah dengan net fixed asset. Jangan mentang-mentang di sini banyak ya, banyak angkanya kalian langsung totalin semuanya ya, teman-teman ya. Jangan ya. Harus perhatiin juga nih, mana yang harus ditambah dengan apa. Kemudian di sini ada total current liabilities. Sorry, di sini ada liabilities ya. Ada total current liabilities. Angkanya masih kosong, terus juga ada satu komponen yang masih kosong.
Nah, kalau teman-teman ingat, selain accounts payable dan notes payable yang menjadi current liabilities lagi adalah apa? Adalah accruals atau accrued expense. Nah, accruals ini sebesar 110.000, terus kita tinggal cari ya angka dari total current liabilities-nya dengan menjumlah semuanya. Nah, terus di sini itu ada angkanya, tapi di sini kosong, teman-teman. Terus di sini di bawahnya ada tulisan total liabilities dengan angka yang kosong juga. Kira-kira nih, kalau misalnya total liabilities, itu komponennya apa aja sih selain current liabilities? Biasanya total liabilities adalah total current liabilities ditambah non-current liabilities. Jadi diingat-ingat lagi inter satunya ya teman-teman ya. Nih. Nah, di sini kenapa long term debt teman-teman? Kenapa nggak non-current liability saja gitu? Nah, teman-teman balik lagi kita itu beracuan dengan buku cetaknya MK, teman-teman. Jadi, non-current liabilities itu adalah kategorinya. Tapi kalian harus bisa kasih nih jawaban nama akunnya itu apa gitu ya. Kalau misalnya kalian bingung, kalian bisa lihat ya di halaman 178. Jadi dibuka juga buku MK-nya. Nah, terus kita dapat nih total liabilities-nya dengan cara menambahkan total current liabilities dan long term debt-nya. Dapat angkanya 2.340.000. Terus karena ini liabilities and stockholders equity, berarti ada equity-nya dong. Nah, equity-nya itu terdiri dari preferred stock, common stock, dan retained earnings. Nah, karena nggak ada yang kosong-kosong, berarti gampang ya. Kita tinggal tambah di sini total equity, terus kita tambahin semua angka yang ada di sini. Oke, terus jangan lupa nih, kita harus totalin lagi equity dan liabilities-nya. Lalu kita masukin angkanya di sini ya. Ini angkanya dari mana? Dari liabilities, total liabilities ditambah total equity. Nah, terus kita ada informasi lagi nih di sini. Outstanding share of common stock 1 juta closed at a price of 2.5 rupiah per share. Jadi, kalau misalkan kalian perhatiin ya, di soal itu teman-teman, itu angkanya 2.500 rupiah. Cuman di sini aku ralat sedikit ya, supaya angkanya make sense. Jadinya 2,5 per share. Gitu, teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke PT Maju Jaya income statement ya. Di sini tuh lebih gampang lagi ya dari balance sheet teman-teman. Teman-teman tinggal masukin juga tinggal tambah kurangin. Nah, kalau income statement teman-teman itu udah paten gitu teman-teman. Kayak gitu aja sih. Nggak mungkin berubah-berubah. Mungkin nggak kayak balance sheet teman-teman. Bisa jadi akunnya tuh berubah-berubah nih, bisa jadi accounts payable-nya ini dikosongin atau notes payable. Jadi teman-teman harus bisa ngira-ngira gitu ya, kira-kira akun yang tepat itu yang mana. Nah, kalau di income statement itu gitu-gitu aja, teman-teman. Jadi formatnya mirip sama Inter 1. Nah, pertama kita itu ada sales revenue nih, terus ada cost of goods sold. Sales revenue kalau dikurang cost of goods sold dapatnya apa? Dapatnya gross profit. Sorry. Dapatnya gross profit di sini. Terus kita tampilin hasilnya itu dari 7.200.000 dikurang dengan 5 juta. Dapat segini, terus ada selling expense, general and administration expense, depreciation expense, totalnya menjadi total operating expense. Hasilnya dari pertambahan di sini, teman-teman. Terus di sini hasil dari gross profit dikurangin dengan operating expense, jadinya apa? Jadinya operating income atau net profits before interest and taxes. Nah, di sini kalian ikutin aja ya nama-namanya sesuai dengan buku cetak MK kalau misalnya kalian pengen aman. Karena kadang ada dosen yang pengen jawabannya itu sama kayak buku cetak. Jadi kalau misalnya beda mungkin disalahin. Jadi kayak gitu aja ya supaya aman teman-teman. Nah, terus kita dapat net profit before interest and taxes nih. Yang namanya net profit before interest and taxes itu belum selesai sampai sini teman-teman. Kita harus cari nih sampai ke net profits-nya. Caranya adalah dengan mengurangi interest and taxes-nya. Nah, di sini kita udah dikasih tahu interest expenses-nya 300.000. Kalau misalnya
net profit before interest and taxes dikurang interest expense, maka interest expense-nya akan hilang, teman-teman namanya. Jadi, net profits before taxes. Angkanya merupakan 1.600.000 dikurang dengan 300.000. Terus ada taxes rate ya, karena ini masih before taxes. Rate-nya berapa? Rate-nya 40%. Nah, di sini kosong. Jadi kalian harus kali ya, angka yang di atas, net profit before taxes-nya dikali dengan rate-nya, 40%. Hasilnya 520.000. Terus kalian dapat juga hasilnya nih, kalau misalnya net profit dikurang taxes rate, jadinya apa, Ci? Jadinya net profit ya, atau net profit after taxes. Terus angkanya tadi 1.300.000 dikurang 620.000. Terus dikurang lagi ya, belum selesai, dikurangin lagi dengan preferred stock dividends 40.000. Namanya apa? Namanya earnings available for common stockholders. Hasilnya 700 dapat dari 780.000 dikurangi dengan 40.000. Gitu. Nah, kita udah melengkapi ya teman-teman ya semuanya dari balance sheet dan income statement. Maka dari itu kita udah bisa kerjain tabelnya di sini. Nah, ini tabelnya aku juga dapat dari soal ya. Ini aku cuman pindahin aja. Nah, di sini kita mulai ya teman-teman ya dari current ratio. Oke, satu hal yang harus aku kasih tahu ya teman-teman ya. Jadi kan yang namanya rasio keuangan di buku itu banyak banget ya teman-teman ya. Itu ada belasan. Jadi teman-teman harus kalau bisa hafalin rumusnya teman-teman semuanya. Karena kita nggak pernah tahu ya yang mana yang akan keluar di ulangan kalian nanti. Jadi benar-benar pelajarin aja semuanya. Nah, yang di sini tuh adalah yang sesuai dengan soal aja teman-teman. Jadi harap kalian belajar juga sendiri. Nah, yang pertama itu ada current ratio teman-teman. Nah, current ratio itu rumusnya dari mana? Rumusnya dari current asset bagi current liabilities. Gampang aja, berarti kita tinggal cari ya dari current asset kita, total current asset kita bagikan dengan total current liabilities kita. Ada di sini. Dapat 1,49. Terus lanjut lagi ke inventory turnover. Nah, inventory turnover itu merupakan hasil dari COGS dibagi inventory. Nah, COGS dibagi inventory kita cari lagi dari balance sheet ya. Jadi intinya nih kalau misalkan kalian udah hafal rumusnya itu gampang aja teman-teman hitungnya ya. Jadi di sini kita bagi dengan inventory yang ada di balance sheet. Nah mungkin aku sambil jelasin juga artinya kali ya teman-teman ya, biar kalian nggak cuma ngapalin juga ya. Jadi tadi ketinggalan ya, kita bahas current ratio dulu. Nah kalau current ratio itu adalah current asset bagi current liabilities. Jadi intinya adalah kita ingin mencari tahu berapa sih kemampuan perusahaan untuk memenuhi liabilities-nya ini dari current asset-nya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari rasio, itu kita punya 1,49 teman-teman. Jadi ternyata dari current liabilities-nya yang merupakan 1 ya, itu asetnya itu lebih banyak 0,49. Jadi artinya dia mempunyai current ratio yang bagus. Terus, kita lanjut ke yang inventory turnover. Kalau inventory turnover, itu kita ingin mencari tahu, berapa sih inventory kita yang terjual? Berapa sih rasionya ya, bukan angkanya. Jadi caranya dari COGS dibagi inventory. Terus lanjutannya adalah average collection period. Average collection period itu kita ingin mencari tahu berapa lama sih waktu atau periode kita untuk untuk mendapatkan AR dari penjualan kita. Nah, caranya adalah kita harus cari tahu dulu nih AR kita dibagi dengan sales per day. Jadi kita harus tahu sales per day kita dulu. Nah, kalau sales per day teman-teman, itu dapatnya dari sales kita yang ada di sini, kita bagikan dengan 360 day-nya dalam 1 tahun. 360 itu adalah asumsi dari soal. Jadi kalian perhatikan juga asumsi di soalnya ya. Nah, terus udah dapat sales per day-nya, kalian tinggal bagi ya AR-nya, account receivable, dibagi dengan sales per day.
Nah, udah dapat nih, ternyata 45 hari ya, periode kita untuk mengumpulkan atau kita nagih nih, nagih AR-nya itu ternyata perlu 45 hari. Terus kita lanjut ke debt ratio. Nah, di debt ratio ini kita ingin mencari tahu nih, sama kayak si current ratio, tapi kalau current ratio itu dari current liabilities. Kalau di sini itu dari total liabilities, teman-teman. Nah, tapi ini juga terbalik ya, teman-teman ya. Jadi di sini itu adalah liabilities-nya yang ada di atas, asetnya ada di bawah. Jadi jangan salah ya, teman-teman ya. Jangan sampai salah membagi. Nah, kita langsung aja bagi total liabilities-nya, itu ada di sini. Kita bagikan dengan total asetnya yang ada di sini. Dapat 60,62%. Terus lanjut lagi ke times interest earn. Kalau times interest earn, intinya kita itu ingin mencari tahu, kita itu bisa mengcover interest kita berapa kali dengan menggunakan earnings before interest and tax kita. Jadi ingin mengukur kemampuan kita untuk, memenuhi kewajiban interest, kewajiban kontraktual kita berupa bunga pinjaman ya. Jadi di sini ada earnings bagi interest, cari ya di sini earnings before interest and taxes-nya 1.600.000 dibagi dengan interest-nya dapat dari sini, dapat dari bawahnya 300.000. Jadi sini aku minusin biar plus, hasilnya plus. Dapat 5,33. Terus di sini kita cari lagi gross profit margin. Jadi kalau gross profit margin kita ingin mencari tahu gross profit kita atau keuntungan kita itu berapa persen sih dari sales. Nah, caranya ambil aja gross profit-nya, kita bagi dengan sales yang ada di atas. Terus ada net profit margin. Kalau net profit margin sama, bedanya sama dengan gross profit margin, bedanya adalah ini net profit ya. Jadi kita bukan ambil dari gross profit, tapi ambil dari earnings available for common stockholder. Dari balance sheet dibagi dengan sales. Terus kita lanjut ke return on total assets. Kalau return on total assets, kita ingin melihat keuntungan atau pengembalian kita berdasarkan aset yang kita punya. Jadi nih, kita punya aset sekian. Aset ini bisa menghasilkan earnings seberapa banyak sih? Nah, di sini kita cari dengan ROA. Nah, caranya adalah earnings available for common stockholder dibagi dengan total aset. Dapat 19,17%. Terus return on equity sama kayak return on asset. Jadi dari equity kita nih yang segini banyaknya, kita bisa menghasilkan earnings available earnings-nya for common stockholders itu berapa banyak sih? Carinya adalah sama, kita bagiin aja earnings for available for common stockholders dibagi dengan total equity. 48,68%. Kemudian lanjut lagi kita ke market book value ratio. Nah, ini yang agak ribet ya, teman-teman ya. Kenapa ribet? Karena di sini rumusnya itu adalah market price per share for common stock stockholders dibagi dengan book value per share for common stock. Nah, jadi di sini teman-teman, yang harus kalian perhatikan adalah yang book value ini. Jadi book value ini angkanya nggak ada di soal. Kalau market price itu angkanya ada di soal di sini. Tapi kalau book value kalian harus cari dulu. Nah, yang namanya book value itu diambil dari equity perusahaan. Jadi nilai buku perusahaan itu merupakan total equity-nya perusahaan. Kalau mau cari book value per share-nya, berarti ya udah total common stock equity kita dibagikan dengan jumlah lembar saham common stock yang kita punya. Tadi udah ada ya di soal ya. Jadi common stock equity-nya pertama dari sini ya, equity. Terus kita bagikan dengan number of shares-nya yang udah ada di soal yang di sini 1 juta. Ya, di sini kita bagiin aja. Dapat 1,52. Nah, kalau kita udah dapat book value per share-nya, maka kita bisa cari market book value-nya. Caranya adalah dengan membagikan market price-nya yang ada di soal. Ini, market price-nya 2,5 ya. Terus kita bagikan dengan book value-nya tadi.
dibagikan dengan 1,50. Hasilnya 1,60. Nah, udah beres ya teman-teman ya. Oke, di sini ada yang minus ya. Bentar ya. Oke, COGS-nya nih yang minus. Biar nggak minus, kita tambahin minus lagi. Oke. Aman ya teman-teman ya. Udah selesai untuk perhitungannya. Lanjut ya teman-teman ya. Kita harus melihat ini baik atau buruk sih rasionya gitu ya. Nah, jadi pertama kita yang time series dulu. Kalau yang namanya time series berarti kita membandingkan berdasarkan time. Berarti di sini ada 2019 dan 2020. Kalau yang namanya cross sectional berarti kita membagikan dengan industri. Jadi actual 2020 dengan industri. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Di sini aku juga udah masukin ya, udah ada indikatornya makin tinggi atau makin rendah yang lebih bagus. Nah, Ci ini ditentuinnya dari mana sih? Nah, ini kalian juga balik lagi, kalian harus ngerti. Sebenarnya kita rasio ini dipakai buat apa sih? Jadi, yang namanya rasio juga kalian harus mencoba untuk memahami, nggak cuman bisa mengingat rumusnya aja. Jadi yang pertama nih, current ratio. Kita lihat current rasionya. Current rasio itu makin tinggi makin bagus, teman-teman. Karena apa? Karena artinya nih, perusahaan itu memiliki aset. Kalau misalnya asetnya lebih banyak daripada liabilities, berarti makin bagus dong. Berarti dia nggak akan tiba-tiba gagal bayar gitu. Karena aset dia bisa memenuhi, aset dia itu bisa menjadi jaminan lah seandainya dia nggak bisa bayar liabilities-nya. Nah, di sini time series-nya itu 1,49 dan 1,23. Berarti ini baik ya teman-teman, karena lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Terus untuk cross sectional-nya itu ternyata lebih rendah ya. Berarti kurang baik. Karena industry average-nya 1,94 sedangkan actual-nya 1,49. Terus inventory turnover. Nah, inventory turnover itu berarti kita ingin mencari tahu berapa banyak sih inventory kita yang terjual kan. Makin tinggi makin bagus dong. Kalau misalnya perusahaan bisa jual makin banyak, berarti makin untung. Kita lihat di sini, di time series-nya 6,67 dan 5,68. Berarti terjadi peningkatan ya, sehingga baik. Terus kalau dibandingkan dengan industry average, itu turun. Sorry, bukan turun ya teman-teman ya, tapi itu lebih besar, sorry. Jadi lebih besar kalau dibandingkan dengan industry average, maka lebih baik. Nah, terus average collection period. Average collection period itu makin rendah, makin bagus. Kenapa? Karena yang namanya nih, kalau dia bisa nagih utang lebih cepat ya teman-teman ya. Berarti lebih bagus ya teman-teman ya. Berarti resiko utang yang nggak dibayar itu lebih kecil. Kalau kita bandingin sama 2019, maka ternyata periodenya lebih panjang teman-teman. 45 hari nih dari 38 hari di tahun sebelumnya. Jadi ini kurang baik. Tapi kalau misal kita bandingin nih sama industry average, ternyata juga kurang baik ya teman-teman ya. Karena sama 38 hari, jadi kurang baik. Terus di sini ada debt ratio. Nah, kalau debt ratio itu makin rendah, makin baik teman-teman. Karena artinya nih, kalau misalnya yang ada di atas itu lebih rendah ya, berarti lebih baik teman-teman. Maksudnya gimana? Jadi di sini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat tadi nih, di current asset, current liabilities, makin tinggi makin baik. Kalau di sini itu kan terbalik ya teman-teman ya, total liabilities, total asset. Berarti kebalikannya makin rendah makin baik. Istilahnya nih, kalau dibandingin nih liabilities kalian dengan aset, mana sih yang lebih besar? Asetnya itu satu, liabilities kalian itu yang dicari dari rasio ini. Jadi misalnya kalau kalian lihat, itu ternyata dari total aset liabilities-nya itu 60,62%. Nah, kalau misalnya kita bandingin dengan 2019, maka ini jauh lebih besar. Jadi ini kurang baik. Terus kita kalau bandingin sama industry average, ini juga lebih besar ya, sehingga juga kurang baik.
Terus di sini lanjut lagi kita ada times interest earn. Time interest earn makin tinggi makin baik. Artinya kemampuan dia untuk melunasi kewajiban kontraktual dia dalam bentuk bunga itu lebih besar. Nah, di sini kita lihat kalau kita bandingin sama 2019 ini lebih kecil. Jadi ini kurang baik. Tapi kalau misalnya kita bandingin sama industry average, ternyata sama. Ternyata juga kurang baik ya. Karena industry average ternyata lebih tinggi 5,95, sedangkan kita itu masih di 5,33 nih. Jadi kurang baik. Terus gross profit margin. Nah, kalau gross profit margin tentunya itu makin tinggi makin bagus ya. Kalau di profitability ratio itu rata-rata makin tinggi makin bagus, teman-teman. Karena kalau misalnya makin tinggi, itu profitability-nya artinya lebih tinggi. Atau keuntungannya lebih tinggi. Jadi di sini kita bandingin ya sama yang 2019, itu ternyata tinggi ya, jadi lebih baik. Terus kalau kita bandingin sama industri, itu industri lebih kecil daripada rasio kita. Jadi kita itu jauh lebih baik dari industri. Terus net profit margin kita bandingin 10,28 sama 8,85. Lebih besar yang 2020. Jadi lebih baik. Kemudian kalau kita bandingin sama industri, ternyata industri juga lebih kecil daripada rasio kita di tahun 2020. Jadi baik, teman-teman. Terus return on total asset itu di tahun ini 19,17%. Sedangkan di tahun sebelumnya itu 22,35%. Jadi turun ya, jadi kurang baik. Kalau kita bandingin sama industri, ternyata juga lebih kecil ya rasio kita dibandingkan dengan industri. Jadi ROA-nya kurang baik. Terus return on equity. Di sini di tahun 2020 48,68%. Kalau dibandingin sama tahun sebelumnya 46,89%, 2020 lebih tinggi. Jadi lebih baik. Terus kalau dibandingin sama industri, ternyata rasio kita ini masih jauh lebih kecil ya. Jadi masih kurang baik. Terus lanjut ke market book value. Nah, market book value itu makin tinggi, makin baik, teman-teman. Karena artinya apa? Artinya perusahaan ini market value-nya, market price-nya jauh lebih besar daripada book value-nya. Jadi, ibaratnya kalau di pasar saham, itu perusahaan kita itu dinilai baik, teman-teman. Banyak yang mau beli gitu ya. Jadi kalau kita bandingin nih sama tahun 2019, ternyata tahun ini 1,64 jauh lebih kecil daripada tahun sebelumnya, 1,71. Jadi ini kurang baik. Terus kalau dibandingkan sama industri yang 1,49 ternyata actual kita di tahun 2020 itu jauh lebih besar. Jadi lebih baik. Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman untuk pembahasan soal nomor 1 ini. Aku mau nanya yang ROE, Ci. Oke, boleh. Di ROE itu kan ada common stock equity ya, Ci. Iya, jadi Kenapa nggak kita kurangin sama preferred stock-nya, Ci? Total equity-nya. oke. Kenapa equity ini nggak kita kurangin sama preferred stock dividend? Jadi, kalau di common stock equity ini, berarti kita itu ingin melihat keseluruhan equity kita yang ada di balance sheet. Tuh, tadi yang nanya siapa namanya? Niko, Ci. Oke, Niko. Jadi, kita itu ingin melihat dari equity-nya, despite itu common stock ataupun preferred stock. Kayak gitu. Kalau di ROE, itu kita ambilnya dari balance sheet, bukan dari yang income statement. Kayak gitu. Apakah sudah menjawab atau masih bingung, Niko? Udah, Ci. Thank you. Oke, sama-sama Niko. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya, supaya kita bisa selesai lebih cepat, teman-teman juga bisa istirahat ya. Nah, kita lanjut ke nomor 2 itu cash budget. Nah, cash budget ini sedikit tricky teman-teman, jadi boleh diperhatikan ya teman-teman ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Jadi ada PT Mawarosa meminta bantuan saudara untuk menyusun cash budget perusahaan secara bulanan selama 3 bulan, Mei, Juni, dan Juli 2022 dengan data sales berikut, ada Maret sampai Juli, terus ada informasi lain ya yang akan kita gunakan semuanya.
terus juga ada informasi lainnya. Terus pada dasarnya kita diminta untuk menyusun cash budget selama 3 bulan, dari Mei, Juni, dan Juli. Nah, jadi teman-teman, pada dasarnya cash budget itu rumusnya adalah begini teman-teman. Susunannya adalah total cash receipts dikurang total cash disbursement atau penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran kas, terus kita dapat selisihnya net cash flow, terus kita tambahin beginning cash supaya dapat ending cash-nya. Nah, terus kita kurangin lagi teman-teman dengan minimum cash balance. Lalu nanti kalau misalnya ada sisa bisa masuk ke either required total financing atau excess cash balance. Nah, jadi pada dasarnya kita tuh pengen menganggarkan aja nih teman-teman cash kita di suatu bulan gitu ya. Karena ada yang namanya minimum cash balance teman-teman. Jadi minimum cash balance ini biasanya udah ditetapkan oleh perusahaan ya. Misalnya nih ada suatu perusahaan tadi, perusahaannya Niko gitu ya. Si Niko punya perusahaan menetapkan peraturan untuk memiliki minimum cash balance per bulannya itu 1 miliar rupiah misalnya. Nah, jadi minimum cash balance ini itu harus gimana caranya, itu harus dipenuhi teman-teman. Nah, kalau misalnya nih ternyata ending cash balance di bulan itu lebih besar daripada minimum cash balance, berarti ada selisih ya, selisih lebih itu bagus ya. Selisihnya mungkin bisa dipakai untuk investasi dan lain-lain, atau disimpan, itu tergantung kebijakan perusahaan. Tapi kalau misalnya ending cash-nya itu lebih kecil daripada minimum cash balance yang ditetapkan perusahaan, maka dia harus cari cara untuk mendanai gimana caranya supaya bisa dapat minimum cash balance itu. Jadi dia masuk ke required total financing. Nah, required total financing dan excess cash balance ini, kalau misalnya teman-teman perhatiin ya, itu akan muncul di soal nomor 3 tentang pro forma income statement and balance sheet, teman-teman. Jadi dia akan muncul di balance sheet, either di sisi debit atau di kredit. Kalau misalnya di debit, berarti si liabilities and equity-nya ini kelebihan nih, asetnya yang kurang ya. Supaya balance berarti harus tambahin asetnya, berarti ada kelebihan cash atau excess cash. Tapi kalau misalnya ternyata asetnya yang lebih gede daripada liabilities and stockholders equity, berarti ada selisih di sisi kredit ya, sehingga dia harus menambah required total financing-nya. Nah, jadi gitu teman-teman. Tapi ini karena masih soal nomor 3, ya udah kita nggak usah terlalu peduliin lah ya teman-teman ya. Kita ke soal nomor 2 lagi. Lanjut ya teman-teman ya. Pada dasarnya itu aja teman-teman kalau cash budget. Tapi yang buat ribet di sini, soalnya itu panjang, adalah di total cash receipts dan total cash disbursement-nya. Jadi kalian itu disuruh cari dulu nih, pakai tabel cash receipt-nya berapa, baru nanti kalian hitung ya, kalian dapat total cash receipts-nya. Terus kalian harus hitung cash disbursement-nya, baru dapat nanti total cash disbursement-nya. Nanti baru kalian bisa pindahin ke tabel cash budget-nya. Sebenarnya tabel cash budget-nya cuman sedikit ini teman-teman, cuman ya apa sih? Cuman sedikit ini. Cuman yang namanya SM ya. Jadi semangat teman-teman. Nah, berarti kayak gitu aja. Pertama-tama kita harus membuat cash receipt ya. Nah, cash receipt itu didapatkan dari sales, teman-teman. Jadi yang namanya penerimaan perusahaan, kita dapatnya dari mana sih? Dapatnya dari penjualan ya. Penjualan ini teman-teman bisa terbagi menjadi 2, yaitu penjualan kas atau penjualan kredit. Kalau penjualan kas, berarti dia akan dapatkan kas itu di bulan itu juga ya. Tapi kalau misalnya penjualan kredit, dia bisa dapat itu bisa di bulan selanjutnya atau mungkin bisa jadi di bulan itu. Tapi kemungkinan besar bisa di bulan selanjutnya, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita lihat di poin nomor 1 ya, di sini itu ada 1 bulan penjualan kreditnya akan diterima di 1 bulan dan 2 bulan kemudian. Jadi di sini
Kenapa kita perlu nih data sales dari Maret sampai Juli? Meskipun Maret tuh udah lewat gitu ya, kita cuman perlu cari yang Mei, Juni, sama Juli. Karena tadi ada penjualan kredit, di mana nih, kalau misalnya penjualan Maret ini, penerimaan, penerimaan kas dari penjualannya, itu bisa di 1 bulan atau di 2 bulan kemudian. Jadi misalnya nih, di Maret nih ya, dia bisa terima, persentase 200.000 ini, bisa di April, di 1 bulan kemudian, dan di Mei, di 2 bulan kemudian. Jadi teman-teman harus bikin tabel dari, Maret. Tapi sebenarnya nggak harus sih, kalau misalnya teman-teman bisa cepat, bisa kira-kira melogikakan dan mengimajinasikan gitu ya. Sebenarnya bisa aja eee, nggak usah buat tabel dari Maret, sampai Juli. Jadi Maret, Aprilnya kalau nggak dibuat nggak apa-apa. Cuman, aku jelasin aja ya supaya teman-teman nggak bingung. Nah, di sini teman-teman, itu kita pertama masukin data sales-nya dulu. Data sales-nya itu ada di sini ya, udah ada di soal, masukin semuanya, selesai, kita lanjut nih, lihat di informasi nomor 1. Informasi nomor 1 dibilang periode pembayaran pelanggan atau pembeli adalah 10% dari penjualan dibayarkan secara tunai ya, 10%, lalu 40% penjualan dibayar 1 bulan kemudian, dan sisanya dibayarkan 2 bulan kemudian. Nah, di sini ada 10%, terus ada 40% ya. Berarti 2 bulan kemudian itu berapa sih sisanya? Berapa sih persentase sisanya? Berarti kalian kurangin ya, dari 100% dikurang 10%, dikurang 40%. Jadinya berapa? Jadinya 50% ya. Jadi di sini masukin 50%. Di sini 50%. Nah, gampang aja teman-teman. Kalau kamu udah tahu nih persentasenya berapa, kalian tinggal kaliin aja persentasenya dengan yang ada di atasnya. Jadi di sini itu kita tinggal kali atasnya dengan 0,1. 200.000 dikali 0,1. Udah? Terus begitu juga untuk yang dibayarkan 1 bulan kemudian dan 2 bulan kemudian. Cuman uniknya teman-teman, kalian nggak boleh taruh di bawahnya langsung, karena kalau misalnya nih penerimaan bulan Maret untuk 1 bulan kemudian, kalian harus taruh di bulan April, karena kalian dapatnya 1 bulan setelah Maret. Jadi, kalian harus kaliin 200.000 dikali 0,4 ditaruh di bulan April. Nah, angkanya berapa? Angkanya aku buka. Nih, dari 200.000 kali 0,4 di sampingnya. Terus untuk yang 2 bulan juga kayak gitu. Kalau misalnya di bulan Maret, untuk penerimaan 2 bulan kemudian, berapa sih 2 bulan setelah Maret? Ada April dan Mei. Berarti kalian harus taruh di sini, teman-teman. Untuk angkanya, kita dapatkan dari 200.000 dikali dengan 0,5. Cuman tempatnya aja yang beda. Nih, kalian taruh di sini. Ya. Terus, other cash receipts. Nah, kalian lihat nih di sini, ada nggak perusahaan menerima pendapatan kas selain dari penjualan. Nah, di sini dilihat di nomor 2 ya. Perusahaan juga akan menerima dividen dari anak perusahaan pada bulan Juli 2022 sebesar 2.000. Jadi, dia akan mendapatkan 2.000 pada bulan Juli. Berarti kalian masukin nih di bulan Juli sebesar 2.000. Sisanya kosong ya, karena penerimaannya cuma bulan Juli. Terus, udah kalian totalin semuanya, yang cash sampai ke bawah sini untuk mendapatkan total cash receipts-nya. Jangan tambahin sales-nya ya. Hasilnya segini, 20.000, 105, dan selanjutnya. Ya. Nah, selanjutnya kita buka untuk yang cash disbursement ya. Kita lihat di soal nih, di poin nomor 3. Besarnya pembelian bahan baku sebesar 60% dari nilai penjualan bulan yang bersangkutan. Dengan periode pembayaran sebagai berikut, 10% dibayar tunai, 40% dibayar pada 1 bulan setelah bulan pembelian, sisanya dibayarkan pada 2 bulan setelah bulan pembelian. Cara cari persentasenya sama kayak tadi,
100%, 10%, 100% dikurang 10%, dan dikurang 40% lagi, kalian akan mendapatkan sisanya. Jadi sisanya juga 0,5. Kebetulan ini mirip ya sama cash receipt, tapi bisa jadi beda-beda ya teman-teman ya. Nah, di sini untuk mencari purchase-nya, berarti kalian kalikan ya 60% dari penjualan. Berarti dari yang atas ini, kalian kalikan dengan 60%. Ya. Terus, kita lanjut. Nih, yang namanya pembelian bisa jadi dia beli dengan kas, bisa jadi dia beli kredit. Sama kayak penjualan. Nah, kalau misalnya cash, berarti dia akan mengeluarkan kas di bulan itu juga. Jadi, kalian boleh taruh di bawahnya. Jadi, purchase dikali dengan 0,1, ditaruh di bawahnya. Nah, untuk yang 1 bulan dan 2 bulan itu sama kayak tadi ya, yang penerimaan. Jadi, kalau misalnya ada pembelian di bulan Maret, kalian nggak boleh taruh di bawahnya untuk yang dibayarkan 1 bulan kemudian. Kalau misal kalian bayar 1 bulan kemudian dari Maret, berarti kalian harus tambahin 1 bulan nih, dari Maret, berarti April. Berarti kalian mulainya dari sini. Nih, ya. Terus untuk yang 2 bulan, dari Maret nih, berarti kalian mulai dari 2 bulan setelah Maret, yang mana ada di Mei. Berarti kalian, aku buka, mulai dari sini. Nah, kalian kalikan dari yang di sini, dari yang bulan Maret kalian taruh di sini, bulan April kalian taruh di sini, bulan Mei kalian taruh di sini. Untuk yang Juni dan Juli gimana, Ci? Kalian gak usah peduliin. Karena apa? Karena kita cuma disuruh mencari cash budget untuk bulan Mei, Juni, dan Juli. Jadi untuk penerimaan kas dan pengeluaran kas di bulan selanjutnya selain Juli, itu kita nggak memperdulikan. Ya. Nah, terus ya udah kita selesai ya untuk pembelian bahan baku. Terus bisa jadi nih perusahaan mengeluarkan kas untuk kebutuhan yang lain selain pembelian bahan baku. Kita lihat di soal ya. Yang pertama ada gaji dan upah nih. Setiap bulan dihitung sebesar 10% dari penjualan bulan sebelumnya. Kalian jangan salah ya. Jadi untuk wages and salaries-nya berarti kalian kalikan dari penjualan bulan sebelumnya. Maret ini kan kita nggak tahu ya bulan sebelum Maret, Februarinya datanya berapa, jadi kita nggak bisa cari. Tapi untuk yang April, berarti kita kalikan 0,1, 10% dikali dengan sales bulan sebelumnya. Itu. Begitu juga untuk yang seterusnya. Kemudian kita lihat lagi di nomor 5. Ada komisi penjualan, dihitung 3% dari penjualan bulan sebelumnya. Nah, berarti komisi bulan Mei sama dengan 3% dari bulan April dan seterusnya. Ya, berarti sama teman-teman kayak yang wages and salaries. Berarti kalian kalikan, ini karena Maret nggak ada bulan sebelumnya ya, kita ke bulan April. Kita kalikan 3% dengan penjualan bulan sebelumnya. Terus, begitu juga untuk seterusnya ya. Jadi ini, kalian boleh nanti, kalau misalnya masih bingung, boleh buka lagi Excel-nya. Atau kalian nonton lagi recording-nya sambil buka Excel-nya ya. Nanti aku kirim setelah ini. Terus nomor 6, itu ada dana untuk mengikuti acara pameran setiap bulannya mencapai 25.000 yang harus dianggarkan. Nah itu kalau misalnya kalian lihat di buku cetak ya, di chapter 4, itu akan masuk ke yang namanya fixed asset outlays. Jadi kalau misalnya ada dana untuk acara pameran, itu udah di fixed asset outlay. Nah, kalian perhatikan ya. Jadi ini untuk setiap bulan 25.000. Berarti kalian masukin nih di tiap bulannya 25.000. Bentar. Sorry. Itu bukan masuk ke fixed asset outlay, tapi ke rent expense ya. Jadi di sini kalian masukin, ilangin dulu ya. Udah nggak apa-apa deh.
25.000 tiap bulannya. Nih kalian masukin. Terus nomor 7 itu ada pelunasan hutang pokok. Pelunasan hutang pokok dan bunganya sebesar 50.000 dibayarkan pada bulan Juli 2022. Jadi di sini itu cuman buat bulan Juli aja. Jadi kalian cuman boleh masukin ke bulan Juli. Sebesar 50.000. Terus, nomor 8, perusahaan akan membayar dividen kepada para pemegang saham pada bulan Juli 25.000 untuk bulan Juni. Jadi kalian masukin di bulan Juni aja ya di sini. Tuh. Sisanya kosong. Terus yang nomor 9, perusahaan akan membayar pembelian mesin baru seharga 50.000 pada bulan Mei 2022. Nah, ini baru yang masuk ke fixed asset outlays ya. 50.000 untuk bulan Mei. Jadi untuk bulan Mei aja sisanya kosong. Udah habis ya teman-teman ya. Untuk 1 sampai 9 berarti udah nggak ada lagi. Untuk disbursement-nya kalian boleh totalin. Dari cash purchase sampai ke sini. Hasilnya segini teman-teman. Terus kita lanjut ke cash budget. Seperti yang aku udah bilang, kita tinggal pindahin aja teman-teman angkanya dari yang ada di atas sini ya. Jadi untuk yang cash receipts berarti kita ambil dari yang di atasnya. Segini. Nah ini aku nggak masukin ya teman-teman ya untuk yang bulan Maret dan April karena kita diminta untuk membuat cash budget 3 bulan aja. Jadi supaya kalian juga nggak bingung ya. Jadi terus untuk total cash disbursement-nya juga ambil dari sini. Sama ya. Tapi ini dikurang teman-teman. Supaya kita bisa cari selisihnya. Nah, kita cari net cash flow-nya dari selisih receipt dikurang disbursement. Hasilnya segini, 15.500, 25, dan 19. Terus kita tambahkan dengan beginning cash. Beginning cash-nya dari mana? Lihat dari soal. Di sini ada informasi lainnya. Diperkirakan saldo kas awal bulan Mei 2022 sebesar 5.000. Nah, berarti kita masukin nih untuk bulan pertama, untuk bulan Mei aja ya, itu 34.000, sorry, ini atasnya. Ini 50.000, teman-teman. Nah, terus kalian cari selisihnya ya. Jadi 50.000 ini, sorry, ini untuk bulan Mei aja, teman-teman. Jadi nggak boleh kalian masukin 50.000 di tiap bulan ya. Karena ending cash yang ada di bulan Mei ini akan menjadi beginning cash-nya untuk di bulan Juni, teman-teman. Oke. Tadi ya teman-teman ya, yang harus diperhatikan adalah beginning cash ini hanya berlaku untuk bulan Mei. Jadi, untuk beginning cash bulan selanjutnya, kita harus lihat nih dari ending cash bulan sebelumnya. Nah, di sini teman-teman, itu ending cash-nya sebesar 34.500 ya, dapatnya dari net cash flow dikurang dengan net cash flow tadi ditambah dengan beginning cash, sorry. Kita dapat selisihnya 34.500. Nah, terus dibilang nih di bawahnya bahwa kas minimum yang harus ada di tiap bulannya adalah $100.000. Jadi kalian masukin 100.000 di sini. Nah, terus kalian lihat nih ending cash-nya itu 34.500. Tapi yang harus ada di cash balance-nya perusahaan sebesar 100.000. Jadi kita itu masih kekurangan cash balance ya. Sehingga kita harus tambah lagi nih financing-nya sebesar selisihnya. Dari 100.000 dikurang dengan 34.500. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lanjut ke bulan selanjutnya. Nah, untuk beginning cash, seperti yang udah aku bilang tadi teman-teman. Jadi yang namanya beginning cash itu merupakan ending cash-nya dari bulan sebelumnya. Nah, bulan sebelumnya ending cash kita itu 100.000 ya. Karena asumsinya adalah ya udah berarti cash kita akan 100.000 seperti yang kita harapkan ya ada di perusahaan. Nah, terus kita dapat ending cash-nya 125.000 teman-teman. Dari net cash flow tambah beginning cash. Terus tadi nih, lanjut ya, minimum cash balance-nya harus 100.000 nih.
ending cash kita ada 125.000, berarti kita kelebihan cash. Ada sekitar 25.000. Jadi ini harus masuk ke excess cash balance ya. Artinya kita itu kelebihan cash. Selanjutnya, kita masuk buat yang Juli. Bulan Juli juga sama, berarti kita ambil dari yang di sini 100.000 juga, teman-teman. Nah, kita cari lagi ending cash-nya berapa? Ending cash-nya 119.000, teman-teman. Di mana kita itu minimum cash-nya harus 100.000. Sehingga kita ada excess cash lagi, teman-teman, sebesar selisihnya. Selisihnya 119 dikurang dengan 100.000. Dapat 19.000. Jadi begitu. Nah, jadi udah selesai, teman-teman, untuk cash budget kita. Kayak gitu aja, soal nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Cik, saya ingin izin bertanya, Cik. Oke, boleh. Yang di bulan Juni, itu kan beginning cash-nya 100.000 ya, Cik? Itu dapat dari mana, Iya. Cik? Oke, jadi Jordi ya. Jadi kayak yang aku bilang tadi ya, Jordi ya. Untuk beginning cash bulan selanjutnya itu didapatkan dari ending cash balance bulan sebelumnya. Jadi nih, kita lihat kan di sini kan, meskipun ending cash balance-nya 34.500 ya, tapi kan perusahaan nih pengen minimum cash balance-nya 100.000 ya. Jadi mau gimana pun caranya, perusahaan harus bisa mendapatkan cash-nya 100.000. Nah, jadi 100.000 ini akan menjadi ending cash final dari bulan selanjutnya. Nah, udah dapat dari sini, kita pindahin ke sini ya, teman-teman ya. Kita pindahin ke bulan Juni. Begitu juga untuk bulan Juli, berarti kita dapatkan dari minimum cash balance yang merupakan final ending cash-nya perusahaan. Gitu. Apakah udah menjawab, Jordi? Bukannya yang kalau 100.000 itu cuman kasih tahu doang kalau kita itu mau pinjam atau simpan di security ya, Cik? Kalau minimum cash balance itu ibaratnya adalah cash balance yang harus ada di perusahaan, Jordi. Jadi, mau gimana pun caranya, perusahaan harus bisa nih mendapatkan cash sebesar 100.000. Cuma nanti mungkin akan aku pastikan lagi ya, Jordi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada perbedaan, aku kasih tahu di tips. Oke? Oke, makasih ya, Cik. Oke. Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke, untuk soal nomor 3 itu adalah proforma statement ya. Jadi, proforma statement intinya kita ingin memforecast income statement dan balance sheet kita. Nanti di sini ada income statement, untungnya nggak bolong-bolong ya teman-teman ya, jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi kayak soal nomor 1 tadi. Terus di sini ada informasi yang dibutuhkan untuk membuat forecast dari income statement tahun selanjutnya. Ini kan dari 2021, kita diminta untuk menyusun tahun 2022. Jadi ada informasinya 1-9, terus kita diminta untuk membuat proforma income statement dengan metode percent of sales. Kemudian untuk balance sheet, kita diminta untuk membuatnya dengan metode judgmental approach. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya, kalau income statement ini artinya kita diminta untuk membuat forecast sesuai dengan persentase dari sales-nya. Jadi, nanti ya aku bahas aja untuk yang income statement. Jadi kita bisa lihat supaya teman-teman bisa lebih gampang lihatnya. Terus untuk yang balance sheet itu menggunakan judgmental approach. Judgmental approach itu artinya apa? Artinya nih, nanti kalau misalnya kalian lihat ya, di balance sheet ini nggak akan balance. Aku nggak bisa bilang nggak akan balance sih, tapi kemungkinan besar tidak akan balance. Jadi untuk membalancekannya, kalian harus menambahkan dengan either external financing required atau excess cash. Nah, jadi kita mulai aja ya teman-teman ya. Jadi ini udah aku pindahkan ya teman-teman ya, semua
angka yang ada di income statement dan ada di balance sheet. Bentar ya. Ini yang ada dari soal. Terus kita bikin pro forma income statement-nya dulu ya. Nah, jadi di sini dibilang nih, perusahaan menargetkan sales tahun 2022 meningkat 30% dari tahun 2021. Nah, berarti kita harus mencari sales revenue-nya dari sini, dari income statement yang ada di sini, dari tahun sebelumnya, kita kalikan dengan 130%. Nah, jadi dapatnya 1.950.000. Nah, kalau misalnya berkurang, berarti kalian kurangin ya, 100% dikurang dengan 30%. Kalau meningkat, 100% ditambah dengan 30% atau peningkatannya tersebut. Nah, karena kita menggunakan percent of sales, yang artinya apa? Artinya, akun-akun yang ada di income statement ini akan mengikuti persentase kenaikan atau penurunan dari sales-nya tadi. Jadi untuk cost of goods sold, itu akan akan meningkat 30% juga. Jadi kita kalikan dengan 130. Nah, selanjutnya untuk gross profit, jangan dikalikan gross profit ini dikali dengan 130% ya teman-teman ya. Gross profit harus tetap dari penjumlahan yang ada di sini. Jadi dari sales revenue kurang cost of goods sold. Terus untuk operating expense boleh kita ambil nih dari sini dikalikan dengan 130%. Terus untuk operating profit sama, jangan dikalikan kayak operating expense, tapi kita harus jumlah. Kita harus kurangin gross profit dikurang dengan operating expenses. Terus untuk interest expenses. Nah, untuk interest expense, kita lihat di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2, itu interest expense kita tidak berubah, teman-teman. Jadi tadi sebenarnya harus baca dulu ya, teman-teman ya. Jadi kalian harus baca secara keseluruhan, baru kalian kerjain income statement-nya. Nah, di sini dibilang kalau interest expense-nya nggak berubah, jadi dia tidak akan mengikuti dari persentase of sales tadi. Nah, jadi kalian tetap ambil angka yang sama dengan tahun 2021. Nah, terus kita kurangin lagi. Operating profit kurang dengan interest expense, dapat 387.500. Untuk taxes, sama. Taxes ini tidak boleh dikalikan 130% dari sini. Kita harus kalikan dari net profit before taxes-nya, dikalikan dengan rate dari tax-nya, 21%. Ya. Jadi aku bold aja nih. Yang aku bold itu tidak boleh dikalikan dengan persentase of sales-nya tadi. Jadi ada operating profit, terus ada net profit before taxes, dan ada gross profit. Nah, kemudian nih, net profit after taxes-nya juga tidak boleh dikalikan dengan percent of sales. Kita jumlahkan, teman-teman. Ini minus ya. Biar konsisten. Kita kurangi net profit dengan tax-nya. Dapat net profit after taxes. Terus kita kurangi dengan cash dividend. Nah, cash dividend-nya ini kalian lihat dari soal nih. Ternyata jumlah cash dividend yang dibayarkan akan menurun 20% dari tahun 2021 karena perusahaan merencanakan ekspansi. Jadi dia tidak mengikuti percent of sales, melainkan dia menurun sendiri jadi 20%. Nah, balik lagi ini belum tentu ada, kalian harus lihat di soalnya. Kalau menurun 20% berarti 100%, kurangi dengan 20%. Oke, kelebihan 0 deh. Dapat 120.000. Terus to retain earnings. Jadi net profit yang akan masuk ke retain earnings berapa? Adalah
pengurangan dari net profit tadi dikurang dengan cash dividend. Dapat 186.125. Nah, kemudian kita masuk ke balance sheet ya. Nah, untuk balance sheet kita lihat dari soal. Minimum cash balance mengalami peningkatan sebesar 15.000 dibanding tahun 2021. Nah, berarti cash awal kita di tahun 2021 akan kita tambahkan dengan 15.000 karena terjadi peningkatan. Terus, marketable securities akan bertambah sebesar 10.000. Sama, berarti kita tambahin aja marketable securities tahun sebelumnya ditambah dengan 10.000. Kemudian, account receivable diperkirakan akan naik sebesar peningkatan sales. Nah, tadi peningkatan salesnya berapa? Peningkatan salesnya sebesar dengan 30%. Berarti dikali dengan 100% ditambah dengan 30%. Atau 130% kalau mau cepat. Terus, inventory menurun sebesar 10% dari jumlah tahun 2021. Berarti, inventory-nya kita kalikan saja dengan penurunannya. Berarti 100% dikurang dengan 10%. Dapat 81.000. Terus, total current asetnya kita tinggal jumlahin aja semua yang ada di atasnya. 371.000. Terus dibilang lagi, perusahaan akan membeli kendaraan operasional seharga 60.000. Total depresiasi tahun tersebut diperkirakan sebesar 25.000. Nah, jadi teman-teman, kalau di balance sheet ini dimintanya net fixed asset, teman-teman. Nih, kalau net fixed asset, berarti dia beda kayak soal nomor 1 tadi. Dia udah dikurangi dengan akumulasi depresiasi. Tapi kalau kalian mungkin mau pakai yang kayak nomor 1 ini, gross fixed asset kurang accumulated depreciation, harusnya boleh, teman-teman. Cuman, gitu deh. Itu tergantung dengan kalian maunya gimana. Nah, untuk net fixed asset, berarti kita dari tahun yang sebelumnya, kita tambahkan nih dengan kendaraan yang kita beli di tahun 2022, sebesar 60.000. Terus kita kurangi dengan depresiasinya sebesar 25.000. Dapat 275.000. Nah, di sini ini langsung ini ya, langsung kelihatan total asetnya. Total asetnya dapat dari total current asset ditambah dengan total fixed asetnya ya. Dapat 646.000 ya. Nah, terus kita lanjut ke liabilities and stockholders equity. Kita lanjut lagi di bagian sini. Nah, dibilang kalau seluruh current liabilities akan meningkat 25%. Berarti angka yang ada di sini itu merupakan peningkatan ditambah dengan 25% dari angka yang ada di balance sheet 2021 untuk yang current liabilities. Jadi kita tinggal ambil angkanya terus kita tambahkan ya 100% ditambah dengan 20%. Dapat segitu. Terus begitu juga untuk di bawahnya. Lalu kita tambahkan ya untuk mendapatkan total current liabilities. 96.250. Kemudian di nomor 9 dibilang bahwa long term debt akan menurun 50%. Sedangkan common stock equity akan tetap. Nah, berarti long term debt di sini berarti merupakan angka yang ada di tahun 2021 dikali dengan 100% dikurang dengan 50%. Karena dia penurun. Terus dapat total liabilities-nya kita ambil dari total current liabilities ditambah dengan total non-current liabilities-nya yaitu long term debt sebesar 146.250. Terus untuk common stock equity ternyata tetap, berarti kalian nggak harus ngapa-ngapain, angkanya biarin aja, langsung ambil dari yang balance sheet tahun 2021. Nah, cuman nih, untuk yang retained earnings, kalian harus hati-hati ya. Retained earnings tidak boleh langsung diambil dari balance sheet tahun sebelumnya, teman-teman. Retained earnings ini harus merupakan retained earnings tahun sebelumnya ini
ditambah dengan net income yang udah kita hitung tadi di atas. Di sini. Kalian akan mendapatkan angka 259.125. Nah, terus kalian jumlah, hasilnya dapat 559.125. Terus lanjut lagi kita cari total liabilities and stockholders-nya. Tadi dari total stockholders equity ditambah dengan total liabilities. Dapat 05375. Nah, kalau kalian perhatiin di sini, itu nggak balance kayak yang aku bilang tadi. Jadi ternyata liabilities equity-nya jauh lebih besar daripada asetnya. Sehingga kita harus balance-nya dengan cara apa? Dengan cara kita tambahkan asetnya. Karena di sini lebih banyak kan. Kalau misalnya ternyata kebalikannya ya, misalnya asetnya lebih banyak daripada equity, berarti kita harus tambah di sini, di kredit. Nah, kalau misalnya penambahan di aset, berarti namanya excess cash. Excess cash-nya diambil dari 705.375 dikurang dengan 64. Sehingga total asetnya yang merupakan penambahan dari excess cash tambah total aset itu bisa sama kayak liabilities and stockholders equity. Nah, jadi di sini ya yang harus kalian perhatikan dan juga retain earnings-nya ini, teman-teman. Selain kalian harus hati-hati tadi baca soalnya. Kalau misalnya di kredit, berarti namanya adalah external financing required. Taruhnya di sini. Taruhnya di bagian sini. Jadi, kalau kredit berarti kayak gini, namanya external financing required. Gitu. Nah, mungkin kayak gitu aja teman-teman. Untuk soal nomor 3 ini, ada yang mau ditanyakan? Ci, mau nanya, Ci. Boleh. Yang di nomor 2, Ci, yang masih bagian minimum cash balance sama beginning cash balance. Oke. Soal nomor 2 ya, yang ini ya. Yang di bulan tadi kan kalau yang di bulan Juni kita pakainya 100.000 karena di ending cash bulan Mei itu nggak cukup kan, Ci, 100.000. Ya. Di bulan Juli itu kan kayak ending cash-nya itu 125.000 ya, Ci. Nah, harusnya beginning cash-nya kita pakai 125.000 loh. Karena itu kan lebih istilahnya. Karena minimum cash balance ini kalau di buku kayak berapa minimal cash yang ada. Oke. Makasih, Ci. Oke, thank you ya Jordi ya ininya masukannya ya. Ini nanti aku coba cek and dicek sama buku cetak, aku tanyain lagi. Nanti untuk hasil finalnya aku bakal kirim di Teams ya. Thank you ya Jordi ya. Makasih, Ci. Oke, aku mau ralat ya. Oke, jadi untuk yang ini ya, untuk yang tadi ditanyain Jordi, tadi aku mau ralat bentar ya. Maaf ya teman-teman ya. Jadi jawabannya itu harusnya begini. Nah, jadi kita cari ending cash-nya itu dari selisihnya di sini kan. Kita dapat 34.500. Nah, terus kita kan minimum cash balance-nya adalah 100.000 ya. 100.000 di sini. Di sini beginning cash-nya bukan diambil dari minimum cash balance, tapi diambil dari ending cash yang ada di sini. Jadi kalau misalnya lihat dari buku cetak begitu. Begitu juga untuk yang bulan Juli ya. Kita cari dulu. Kita tambah, dapat 59.500. Untuk minimum cash balance-nya sama tiap bulan 100.000. Terus kita cari selisihnya nih. Bentar. Jadi untuk yang Juli itu berarti ending cash-nya juga diambil dari sini. Diambil dari ending cash-nya bulan Juni. Begini. Baru kita bisa dapat sum-nya. Jadi dari sini ya teman-teman ya, bukan dari minimum cash balance. Aku mau ralat.
Jadi, required total financing dan excess cash balance ini tadi cuman untuk melihat apakah kita memiliki selisih positif atau selisih negatif antara ending cash dan minimum cash balance. Jadi kalau misalnya di sini berarti kita harus tambahkan ya, karena ternyata ending cash kita jauh lebih kecil daripada minimum cash balance. Berarti 100.000 kita kurangi dengan 34.500 di required total financing. Terus di sini juga ternyata ending cash kita jauh lebih kecil daripada minimum cash balance. Jadi kita harus tambahkan financing-nya. Begitu juga untuk yang bulan selanjutnya, itu diambil dari 100.000 dikurang dengan 78.500 di total financing. Jadi ini jawaban yang fix-nya. Apakah sudah jelas, Jordi? Jelas, Ci. Makasih ya, Ci. Oke, thank you ya.